Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa biar hati kita dipenuhi dengan kebaikan, kemurahan, dan sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Karena sukacita dari dunia berbeda dengan sukacita Tuhan. Kalau dari Tuhan dia mengalir dari dalam. Kalau dari dunia kita bersukacita karena apa yang kita dapatkan dari luar. Karena itu biarlah kita boleh mengalir dalam sukacita Tuhan yang lahir karena Roh Kudus. Ada kebaikan, ada kebenaran. Karena itu kita terus membangun hidup kita untuk kita berproses masuk ke dalam proses Tuhan yang akan melahirkan karakter ilahi. Untuk itu kita perlu dasar yang kuat, dasar yang benar. Dan dasar yang kuat dan benar adalah firman Tuhan. Karena itu tidak salah kalau kita terus membangun hidup kita dengan membaca Alkitab. Dari kitab Imamat pasal 11 sampai pasal 12 ayat 8. Lalu saudara baca dari kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Dan kitab Mazmur pasal 38 ayat 2 sampai ayat 23. Dan hikmat Sulaiman kita baca dari Amsal pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang 9. Di situ diceritakan bagaimana kita perlu memiliki hati yang bijak, memperhatikan firman Tuhan. Dan kita terus sedang belajar, dan hari ini kita sedang belajar bagaimana kita perlu tunduk kepada proses Tuhan, hukum proses yang ujungnya, goalnya adalah melahirkan karakter ilahi. Kita sudah belajar bahwa karakter adalah diri kita yang sesungguhnya, keaslian kita. Karena itu ketika kita dalam tekanan, dalam pencobaan, dalam keadaan yang kita rasakan mungkin tidak adil, tidak baik, maka keaslian kita akan muncul. Inilah pentingnya kita membangun diri kita, memenuhi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu keluar, yang keluar itu sudah menjadi karakter Kristus. Karena dalam kitab Roma pasal 8 yang kita bahas kemarin 29, bahwa kita ditentukan dari semula, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah puncak panggilan tertinggi hidup kita. Bukan jadi rasul, bukan jadi nabi, bukan jadi penginjil, jadi gembala, tapi kita menjadi serupa. Tentu ini bicara tentang karakter kita. Karena itu jangan pernah kita membangun pelayanan di atas dasar pelayanan. Kita perlu membangun pelayanan di atas karakter kita yang benar. Karena itu tetaplah kita selalu berada di dalam proses. Nah, saya mau ajak kita hari ini belajar bagaimana kita harus menyadari dan mengakui bahwa banyak hal yang belum kita ketahui tentang Allah. Karena itu kita perlu punya rasa lapar, kita butuh pewahyuan ya tentang pengenalan akan Allah, sehingga kita bisa bertumbuh dewasa, tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Karena itu kita perlu selalu membangun hidup kita dan menghancurkan segala hal yang coba menghambat dan menghalangi karakter Kristus bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu anugerah, perlu pengurapan, perlu berjalan sungguh-sungguh. Dan saya tahu bahwa jalan proses atau proses itu akan memurnikan kita, Bapak Ibu. Di dalam apa yang sudah kita pelajari bahwa hukum proses bukan sebuah pilihan, tetapi itu adalah jalan yang diperlukan bagi kita semua untuk kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, untuk kita menggenapi kehendak Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi Tuhan tahu tujuan hidup kita itu sebelum Dia menciptakan kita. Seperti saya katakan bahwa betapa dahsyatnya kejadianku di tempat yang tersembunyi. Tuhan merekam kita. Karena itu dalam apapun yang kita lewati, ingatlah dalam proses itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam proses Tuhan, sampai karakter ilahi bertumbuh, sampai tujuan Allah itu tergenapi dalam hidup kita, kita harus mengizinkan untuk Tuhan memurnikan kita saat kita diproses. Tanpa pemurnian, maka kesalehan dan hidup kita akan bercampur. Jadi pemurnian lewat proses itu sedang memurnikan kita. Sampai hal-hal sanga-sanga, hal-hal yang buruk, yang jelek, yang gak benar dalam hidup kita, itu dibersihkan. Karena itu kita perlu semacam api seperti kayak emas, perlu dimurnikan dalam suhu-suhu tertentu, dalam panas-panas tertentu. Sehingga
segala hal yang masih bercampur baur itu dimurnikan lewat proses yang terjadi. Kalau di Alkitab itu ada api yang asing yang ketika dibawa oleh anak-anak Harun kepada Tuhan, sehingga itu menjadi pelanggaran terhadap instruksinya. Apa yang terjadi di dalam Imamat 10 ayat 1 itu? Campuran semacam itu ya, api yang asing itu membuat ketidakmurnian. Secara rohani kita perlu dimurnikan. Tuhan menolak hal-hal yang tidak benar, yang campuran-campuran. Dia butuh kemurnian kita. Karena itu di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, kita seringkali berjumpa dengan hal-hal, dengan orang-orang, dengan situasi, dengan keadaan yang dimana kita perlu hadapi. Jadi jangan saudara lari dari pemurnian dan pembentukan yang akan membawa kita pada tujuan Tuhan. Kita nggak bisa bermain-main di hari-hari terakhir ini, Bapak. Kalau nggak, kita bisa berbahaya karena akan ada banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak bisa berjalan sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak dimurnikan. Karena itu kemurnian dibutuhkan. Kemurnian kita itu dibutuhkan dengan yang namanya proses untuk menghancurkan keangkuhan, keegoisan, ya, berbagai bentuk dosa, pemikiran yang salah. Jadi ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kita bisa mengalami kemandekan, kestagnasian, bahkan kehancuran dalam hidup kita. Karena itu Tuhan berkata, ingatlah dalam segala perjalanan bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan membawa orang Israel kepada makanan yang tidak mereka kenal. Tuhan mau lihat reaksi, respon hidup daripada umatnya pada waktu itu. Dalam perjalanan untuk Tuhan membawa mereka sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Karena itu kita perlu berserah kepada Tuhan, kita perlu bertobat, kita butuh tunduk. Kita jangan sampai berontak kepada Tuhan. Jadi jangan kita berontak, ikuti terus proses yang Tuhan berikan. Dan saya percaya ujungnya adalah perubahan dan tujuan hidup kita. Karena itu proses akan membawa kita kepada kematian, peremukan, the end of me. Karena itu pemurnian, bagian daripada pemurnian yang Tuhan lakukan untuk membersihkan kita. Kita akan menjalani yang namanya disiplin yang penuh kasih, penuh anugerah yang datangnya dari Bapa kita. Kita tidak memandang rendah pembentukan Tuhan. Karena itu kita perlu respon hati, sikap kita untuk kita selalu mengikuti Tuhan. Semua keegoisan, keinginan kita, sifat manusia kita yang suka jatuh pada penuntutan, penghakiman, ya kita perlu izinkan terus dimurnikan sampai karakter Kristus itu betul bertumbuh di dalam kehidupan kita. Karena itu jika kita tidak mau mengikuti proses Allah, kita tidak bisa berubah. Kita tidak akan pernah mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Karena itu ingat bahwa Yesus menjalani proses yang dia harus lewati. Makanya kita harus melewati yang namanya cobaan dan godaan. Ketika dia puasa, dalam puncak kelaparannya, iblis datang mencobai dia. Dan bukan hanya mencobai, tapi juga menggoda dia. Karena itu kita harus tetap dalam kebenaran walaupun ada cobaan-cobaan dan godaan-godaan. Karena itu kita perlu bermegah bukan hanya dalam berkat perkara-perkara lahiriah, tapi kita perlu bermegah karena penderitaan yang muncul karena kita bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita tetap bisa mengikuti proses Tuhan untuk kita tetap bereaksi benar sehingga karakter kita terbentuk semakin murni, semakin baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Lawat ya Tuhan, supaya kami boleh membangun dan terbangun karakter Kristus dalam hidup kami. Kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus anak-Mu. Lawat kami semua. Kalau ada yang sakit, teguhkan, sembuhkan. Perkuat hati kami supaya kami tetap mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.